Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Dawan Gepi Kristianto. Tim ceria itu sebenarnya kalau aku ngomong belak-belakannya, kita itu tim untuk pansos aja sih, exposure aja. Jadi berawal dari Reza. Reza sama teman-teman fotografernya dia jadi satu kan. Mereka gitu. dia kemarin cerita dari mereka dulu Ya, katanya. dari Reza dulu. Terus akhirnya kan nggak mungkin fotografer berdiri sendiri, gitu. Ya itu kayak podcastnya kamu bilang fotografer hamba MUA. Oh itu salah besar. Salah besar ya. Menurutku salah besar. Terjawab malam ini ya. Di era sekarang ya. Di era sekarang. Kalau di era dulu mungkin iya. Karena aku nggak ngalamin era dulu. Aku kan jadi MUA 2014-2015. Itu salah besar ternyata. Menurutku ya. sekarang salah besar. Salah besar terjawab malam ini ya. Podcast saya episode berapa ya dia? Itu salah besar ya berarti ya. Menurutku karena kita tuh simbiosis mutualisme ya nggak sih Mas Gep? Gitu. Harusnya iya. Gitu loh. Harusnya iya. Jadi kayak misal aku itu dulu zaman aku masih kecil itu, aku itu kalau dapat pengantin, aku tuh bayar fotografer untuk motretin beauty-nya doang. Waktu zaman masih kecil. Masih bukan kecilnya aku ya. Oh, brandnya. Gitu. Jadi apa namanya? Aku selalu minta tolong sama Mas Wikan. Wikan karena dia masih fotografer street lah istilahnya, belum terjun ke weddingan. Sebenarnya dia itu yang nyuruh fotografer weddingan tuh aku nih. Jadi udah dapat pengantin, Wikan fotoin beauty karena aku nggak bisa ngemotret. Aku nggak bisa motret Mas. Jadi kalau difoto sama fotografer kan hasilnya bagus tuh, gitu. Itu bisa buat tampilan Instagram kan? Betul. Karena tampilan Instagram harus ngejual. Betul. Gitu. Betul. Aku ketemu sama Mas Wikan dulu tuh. Pertama kali malah sama Mas Wikan. Sama Mas Wikan. Aku Wikan Foni. Kita tuh karir bertiga bareng. Aku tuh banyak banget dibantu sama Foni. Gitu mulai dari bajunya kan yang nyiapin dia semua. Gila lah, anak baru nggak punya baju coy. Zaman itu ya. Iya zaman itu. Terus aku banyak dibantu sama dia. Akhirnya jadwalnya kita tuh nggak ketemu gara-gara Wikan tak suruh untuk weddingan kan. Udahlah berani weddingan. Iki kok budgetnya sama ini kok wani ora. Kadang kan pengantin datang ke tempatku Kak Bay aku mau dicariin zaman itu kan masih belum gede ya. Kak Bay aku mau cariin fotografer budgetku cuma segini. Kalau ini mau nggak? Gitu. Jadi aku tawarin nih dulu si Wikan ini. Oh ya nggak apa-apa Kak Bay gitu. Kalau orang-orang zaman biyen ki diarah ke Prias udah gelem ngono kae lho. Ya enggak sih? Ya makanya itu tadi balik lagi ke situ. Terus akhirnya sama Mas Wikan Mas Wikan juga masih belajar, akhirnya dapat foto yang bagus-bagus buat pengantinnya. Lama-kelamaan dia sering sama aku weddingan. Aku ditinggal beauty-nya. Gitu. Akhirnya aku beli kamera sendiri. Raisa moto tekan saiki kamera aku nganggur. Mas, hambuh kayak jamuran apa ora ramudeng. Sampai aku duwe lensa to, Mas. Lensa aku ki digawe Reza. Lah tenan kok. Aku ra iso nganggur. Kalau sekarang enggak bisa motret atau pakai HP. Sekarang pakai HP. Kalau sekarang kan modus portrait kan udah bagus banget ya. Bagus banget sih. Gila, kita tinggal edit pakai Snapseed sedikit aja udah bagus. Selesai ya. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya dari situ aku belajar bahwa zaman aku memulai karirku aja aku udah ngasih space 1 jam buat fotografer. Ini kamu boleh nanya sih ke fotografer Magelang udah tahu semua. Kalau Bayu itu pasti ngasih space kurang lebih minimal banget 30 menit buat fotografer. Motretin pengantinnya. Motret pengantinnya. Mau di beauty monggo, mau pakai. Sekarang kan stylenya pakai robe dulu nggak sih? Robes apa-apalah itu. Pakai robes dulu. Monggo silahkan gitu. Jadi kayak misalkan aku paling geli sih sama Indra Suswara. Jadi kalau aku make up jam 3, dia tuh udah pasti ready dari jam 5 pagi tuh. Gitu. Sampai pernah nggak sih aku kayaknya pernah nge-story. Jadi, Za aku selampung. Dia tuh masih tidur. Jam 5 tuh Bayu ngono kae. Kowe iki ngopo to kok aku gas aku turu ngono kae. Sampai segitunya karena ya emang gitu. Karena sehari 3. Enggak. Ya itu karena double juga. Tapi kan aku juga ngasih space waktu. Sekarang misalkan ya Mas, akadnya jam 6 pagi.
kalau kita nggak nyelesain pengantin Iya itu sih, jam 5, benar, fotografer benar. tuh mau dapat apa? Betul. Gitu. Dan kita tuh inget ya, kita tuh simbiosis mutualisme loh. Jangan ngerasa bahwa MUA lu bisa motret terus lu nggak pernah ngasih space buat fotografer, lu salah. Karena lu nggak dapet pansosnya dari si fotografer tersebut. Iya, betul. Walaupun fotografer itu tuh baru punya followers 2000. Dari 2000 nyantol si 8 juta maya. Iya, betul. Edan bawe. Iya, betul, Remeh betul. ke fotografer. Tapi memang unik sih. Banyak termasuk kemarin Riza ya bilang sering kadang komplain tentang fotografer tuh nggak dapat waktu buat foto gini. Ada. Aku aneh, kenapa ya aku nggak pernah komplain ya? Aku loh pribadi karena aku mau dikasih waktu Yes. atau enggak, sing rugi kliennya. Oke. Apalagi kalau ada WO Iya. yang sudah memanage waktu. Waktu sedemikian Yang rupa, ya. harusnya itu spare waktunya 30 menit, ternyata cuma 5 menit. Ya rapot dulu ya. Maksudnya tuh yang bikin 5 menit kan kamu. Yang artinya yang ngatur waktunya kan kamu. Ketika klien nggak dapat fotoku, Best fotonya. ya berarti itu salahku dong. Aku setengah mau kok. Tapi kamu ngerasa bertanggung jawab nggak, Mas? Bertanggung Nggak jawabnya. dapat waktu ini gitu loh. Misalkan MUA-nya datangnya udah telat nih, aku nggak bisa dapat sesi beauty-nya, gitu kan. Lo ngerasa, aduh kok rasanya ada yang kurang Enggak, sih. aku cuman Why? karena gini. Semua yang terjadi di wedding itu apa yang namanya ya? Ngalir kayak air. Ngalir kayak air. Oke. Semua Bukan template ya? iya, Ah, shit I see. things itu pasti ada. Yes. Pasti ada. Yes. Dan kalau kita komplain capek, Mas. Yeah, Aku pernah di posisi itu soalnya. Apa-apa tak komplain itu capek. Akhirnya aku di titik ketika Rano, oh Mas aku waktunya 5 menit, udah langsung aja deh. Nah, fotoku nanti aja gampang. Gitu aja, Mas. Artinya ketika dan alhamdulillah puji Tuhannya, klienku nggak pernah ada yang Mas kok fotoku sedikit ya? Enggak, karena fotoku akeh banget. Ya, gitu loh. sih. Taulah, gila kok senior. Pasti dia udah cara ngambilnya udah. Enggak, Cuma makanya gini, kalau dari akunya tuh aku kayak ngerasa bahwa lu tuh nggak bisa baik egois untuk cuma memikirkan hasil produk lu doang. Di satu package itu, walaupun aku musuhan nih, misalkan aku lagi musuhan sama Reza nih, lagi marahan, lagi mutung-mutung anjo, daerah tak kayak spot time Space. untuk space time untuk apa dia beauty shoot segala macem. Yang ada nanti aku sendiri yang dirugikan. Iya, betul. Karena percaya nggak sih kalau misalkan ada nih komplainan dari Reza, ada satu fotografer yang kalau MUA-nya dia pasti dia nggak pernah dapat space untuk beauty shoot. Alhasil si Reza nggak bisa nge-tag dia. Karena Ya karena dia nggak punya sesi beauty shoot yang cocok untuk, kan dia otomatis motonya full makeup kan, iya, gitu. Kalau misalkan foto dari jauh-jauh, bagi MUA tuh buat apa? iya buat apa? Betul. Gitu. Kalau aku kan yang dijual adalah makeupnya. Makeupnya, iya, Kayak gitu. iya. Cuma ya balik lagi, kalau misal aku dalam pikiranku bahwa sepinter apapun MUA bisa ngambil foto, kalau lu nggak ngasih space buat fotografer nggak tahu kamu siapa, itu sama aja. Lu nggak bakal dapetin, lu nggak bakal bisa menyelamatkan brandmu. Pernah ngalamin nggak Mas Gepi? Nggak ngalamin nih pasti. Apa? Ada pria yang jualan paketan wedding itu 3,5 juta udah dapat lengkap. Ya sekarang pun masih ada. Oh, serius? Ya iyalah. Emang kalau kita mau bikin price list tuh nggak nanya-nanya ke Kak Bayu juga. Ternyata ya. Loh iyalah, itu fair kan? Oh, iya, fair. Itu fair. Maksudnya tuh kita kan harus tahu kompetitor kita. Iya, benar. Itu fair dan itu sehat. Artinya Iya. sehatnya tuh misalnya Kak Bayu 3 juta nih misalnya. Kita nggak mungkin di angka 3 juta persis atau di bawahnya. Pasti di angkanya sama tapi mungkin beda-beda dikit. Karena kita pengen tahu kayak setting kompetitor lah. Iya, kayak benar. gitu dan itu fair. Jadi aku pernah punya pikiran gini Mas, kenapa sih Magelang kok nggak bisa seharga kayak Salatiga gitu? Oke. Salatiga itu sepasang pengantin bapak ibu besan aja udah di angka 12 juta. Oke. Gitu kan, kenapa Magelang di angka 8 juta aja susah banget gitu? Kenapa Kak Bayu menurutmu? Karena menurutku yaitu Magelang itu daerahnya luas. Oke. Ada Magelang kota, kabupaten. Oke. Ya kan, kalau misalkan dipukul rata dengan Magelang kota dan kabupaten itu jelas mereka yang nggak bisa nih di lingkungan yang di pinggirannya ini tuh mereka nggak bisa ngikutin kita. Iya. Kan gitu. Nah akhirnya aku bikin MUA Hunter ini. Oke. Bukan aku sih sebenarnya, Mbak Ayu Mahardika yang bikin. Terus akhirnya di situ kan aku kan anaknya apa namanya karena aku sering belajar, every day is a learn. Aku belajar, aku baca tweet macam-macam.
Terus aku akhirnya kenapa sih Magelang nggak bisa seharga ini? Oke. Temanggung kan Mua Hunter Kedu kan isinya ada Temanggung, ada Muntilan, ada Budor. Kedu ya katanya. Kedu. Ya? Cuma nggak sampai Purworejo Mas yang Oke. saya karena kejauhan. Oke. Gitu. Seharusnya sampai Purworejo cuma kejauhan. Kenapa kita nggak bisa seharga ini sih? Harga kita masih yang rendah banget. Kamu tahu nggak waktu awal-awal kita sharing harga, kita kan terbuka semua tuh di Mua Hunter. Buka-bukaan harga itu yang paling rendah di Temanggung. Secara rata-rata. Secara range harga. Oke. Gitu. Yang paling merendah tuh di Temanggung. Terus akhirnya secara harga ya, tapi secara kualitas secara kualitas mungkin so-so kali ya. Kalau dibilang gila yang make upnya Mbak Ayu Mahardika sama aku tuh bagusan Mbak Ayu lah. Oke. Mbak Ayu tuh bagus banget Mas. Berarti pasarnya ya yang Sekarang karena sekarang eranya sosial media beredar di mana-mana, orang tuh bisa belajar dari situ ya nggak sih? Iya. Jadi walaupun kamu wong desa, wong daerah, wong ngendi, ra iso diomong ngono. Iya, betul. Karena bisa jadi malah kualitas kamu jauh lebih bagus daripada orang kota, coy. Betul. Anjay banget aja. Betul. Terus kayak emosi lah orang-orang kayak gitu. Terus, gitu terus, Mas. terus. Akhirnya kita putuskan bahwa harga kita tidak boleh, kita di Mua Hunter kita tidak boleh jualan di bawah harga 5 juta. Tidak boleh di Jualan bawah. di bawah 5 juta. Kontrolnya gimana kontrolnya? Kontrolnya dari aku Mas. Oke. Jadi aku itu selalu nanyain presisnya teman anak-anak. Secara diam-diam Oh ngapain diam-diam? Kalau misalkan mereka kok mau tidak jujur sama aku, ya itu terserah dia. Berarti dia mau menghancurkan karirnya dia sendiri. Menurutku. Oke. Kok bisa Bay? Karena ketika aku nanya sama dia harganya dia 7 juta nih. Harganya apa namanya? Kok ternyata dia jualannya cuma 4 juta. Gitu ya. Sedangkan teman-temannya udah di harga tinggi. Oke. Klien akan ragu pakai dia. Ketak di asku. Oke. Saiki ngene Mas Gap. Maksudnya kita Tapi tuh ada secara di tingkat- quality sama ya. Secara quality sama. Oke, Secara oke. quality sama loh ya. Note-nya itu ya. Note-nya Oke, itu, oke. note-nya itu. Karena gini. Orang itu kalau membandingkan price list misalkan udah nanya ke aku, nanya ke Anesha, nanya ke Bu Puy, nanya ke Mbak Rena, ya kan. Tiba-tiba nanya ke satu MUA dia harganya di bawah, make upnya bagus. Oh iya kalau gitu mah. Klien nggak akan percaya, cuy. Betul. Klien nggak akan percaya. Ya, Dia mau beli kamu tuh jadi ragu. Kayak di Shopee ya. Iya, ini beneran gak sih make upnya kayak gini? Kok murah Iya. banget dong. Kompetitor lainnya paling kaca emang 500, sak yuto Betul, kayak gitu kan. betul. Nah, ini kok kacanya sampai 3 yuto. Hampir setengahnya. HDS rugi apa ya Iya, cuy. iya. Kalau di Shopee itu kan kaos di sini tuh rata-rata 20, 23, tiba-tiba ada yang 7.000 gitu kan. Iya. Nggak mungkin Ketika ya. dibeli, datang barangnya ternyata panas di So, goranya iya, betul. Kan gitu. Oke, berarti kalau yang sering digaung-gaungkan fotografer itu tentang penyerataan harga di makeup hunter udah terjadi. Udah terjadi Mas. Makanya sekarang tuh aku sangat blessing banget ya. Sebenarnya ketika 3 base MUA di Magelang ini kalau dia harganya sama standar semua, yang di bawah ini tuh ngangkat semua loh Mas. Kalau mau diangkat. Mau diangkat. Ini tuh ada satu omongan dari satu perias zaman ya perias lah ya. Dia tuh ngomong gini, aku tuh seneng banget loh adanya Mua Hunter. Dia bilang gitu. Dia ngomong sendiri sama aku. Loh kenapa Bu? Aku bilang gitu kan. Ya karena Mua Hunter tuh di kalian tuh harganya tinggi-tinggi gitu. Kalian di harga di atas 8 juta. Akhirnya kita yang jualannya tadinya cuma 3,5, kita kan ngikutin jadi harga di angka 5 juta. Ikutan naik ya. Ikutan naik Mas secara nggak langsung. Oke, kenapa di fotografer nggak bisa ya? Ini pernah ditanyain sama satu fotografer waktu aku nge-share Q&A. Dia tuh bilang gini, aku tuh udah nggak ngasih harga yang paling murah. Aku nggak ngasih harga murah. Aku ngasih harganya juga lumayan tinggi, hampir sama kayak fotografer pada umumnya. Dia bilang kayak gitu. Kenapa ya Mas Bay? Kok aku rapayu? Oke. Kan pertanyaan gitu. Harganya udah sama nih. Lu marketingan nggak coy? Lu marketingan nggak? Sekarang gini ya Mas. Indomie itu harga dasarnya berapa? Bisa jadi harga dasar Indomie itu 1.000, padahal harga di Superindo itu harganya 2.800. Berarti sisanya itu adalah space money untuk marketing. Untuk bungkus misalkan. Kan ada bagian-bagian itu. Nah, ketika kamu punya produk yang kamu tidak menyisihkan uangmu untuk marketing, podo wae kowe menghancurke produkmu dhewe. Iya, betul. Karena space marketing itu tuh harus jauh lebih gede daripada ongkos produksi. Tahu nggak harga produksi iklannya ya, harga produksiku apapun ya, iya betul. Harga produksiku dari satu pengantin itu cuma 30% dari harga.
Terus lainnya lari kemana? Gila, untung lu banyak banget, Bay. Gitu kan? Pasti banyak orang yang bertanya seperti itu. Cuma kamu ngelihat nggak sih di situ tuh aku ada spend money ke Instagram untuk bersponsor, terus bayar konten kreator, Senu saja udah berapa sendiri, kayak gitu. Terus ketika kita pemotretan tuh kita ngeluarin duit berapa? Betul. Kayak gitu. Dan kayak aku tuh punya Anesya, beberapa MUA di Magelang punya standar untuk menggunakan model. Oke. Kita nggak bisa pakai model yang apa namanya tingginya 155 kayak gitu tuh nggak bisa. Gitu. Terus misalkan dia nggak bisa, nggak jago apa pose. Itu nggak bisa. Kan tahu nggak sih Mas, model itu tuh kayak apa namanya? Dia tuh udah sangat cantik banget gitu. Tapi ketika itu dia berdiri udah beda. Oke. Makanya itu yang ngasih red cardnya mereka tuh berbeda tuh berbeda-beda kayak gitu ya. Karena berdasarkan jam Jam terbangnya mereka terbang dan lain-lain. gitu. Jadi kita MUA yang udah di sini juga punya red harga, sedangkan banyak MUA yang tidak memperhatikan itu. Berarti dari pertanyaanku yang barusan yang tentang fotografer, jawabannya fotografer nggak berpikir tentang marketing. Yes, nggak belajar market. Ada yang nge-hate ke Kak Bayu pada semenyenangkan ini? Ya nyatanya aku dilempar gelas. Kan berarti Ya dia kan masih BABU itu kan masih BABU. Banyak Mas, sampai sekarang pun banyak gitu. Cuma gini, filternya adalah aku sendiri. Oke. Gitu. Ya kalau ngeliatin influencer gitu kan pasti jadi paham ya kita ya gimana cara menghadapi apa namanya haters gitu. Kalau aku prinsipnya adalah semakin aku diomongin, aku malah semakin senang. Semakin senang ya. Ya karena kan nama aku melambung tinggi Betul. gitu. Tapi kan itu Sebenarnya nggak menguntungkan bagiku. let's say bad way ya. Iya. Jadi kalau di konsepnya tim ceria itu kita harus nyari konflik. Percaya nggak? Antar Konfliknya itu bukan kita berantem. tapi Konfliknya itu adalah di apa setiap kali kita bikin photoshoot itu tuh harus ada sesuatu yang orang itu tuh bertanya. Ini kenapa? Contohnya waktu itu aku photoshoot sama abis satu model ya, aku nggak mau nyebutin namanya. Satu model abis putus sama pacarnya. Ini dia sekarang taken lagi nih sama model baru gitu. Model juga sesama model gitu. Akhirnya kita bikin photoshoot itu booming. Oke. Itu konfliknya gede banget di situ. Celia pun ikut booming. Oh ya? Iya, karena waktu itu pakai bajunya Angel. Oke. Celia pun ikut booming dari situ. Si. Dampaknya. Konfliknya di mana nih konfliknya? Konfliknya kita kayak ngenalin ini loh pacar barunya si model ini. Oh ya. Apa sih namanya bumbu ya kalau di dunia entertainment gitu tuh drama-drama nih sidik. Ya kita harus masukin itu, mau nggak mau. Kadang kita masih berpikir, mungkin saya juga ya. Mungkin aku yang masih berpikir. Sepenting itukah di kota sekecil Magelang? Ini Indonesia sih Mas. Sinetron tuh masih makanan orang. Iya sih. Itu di AC Nielsen sinetron tuh masih tinggi surveinya. Drama mistis horor ya. Iya. Ya kan, apalagi hidup di dunia kita bisnis perweddingan kayak gitu. Jadi mau nggak mau, aku suka mengakui hal itu. Kayak misalkan aku kemarin nggak spill nih, nggak spill soal apa namanya aku ditipu segala macam. Mungkin itu insightku di apa namanya di insight lagi aja. Mungkin viewers story juga nggak akan tinggi gitu. Karena kan dari situ kita akan mancing orang untuk nonton podcast ini. Oh gitu ya. Makasih ya. Tapi aku pernah punya sebel sama kamu. Kenapa? Oh no mas. Jadi pas zaman, tapi ini kan orang itu beda-beda ya Mas. Setelah aku apa namanya, udahlah baik ngapain gitu kan. Jadi waktu iklan Forkopam ini adalah ya salahku juga. Kenapa aku tidak memfilter orang yang mau nggak nayangin iklan ini gitu kan. Ini yang pengen aku sampaikan di sini sih sebenarnya. Mau nggak? Kenapa aku waktu itu sama Mbak Dora nggak, Mbak, buat ditanyain dulu siapa yang mau? Karena menurutku ada yang bagi mereka Instagramnya nggak mau dikotorin dengan iklan kayak gitu kan. Tapi kan ini acara apa amal baik mesti do gelem ngono kae. Aku nggak berpikir kalau kamu tuh postingnya bakalan sampai telat, sampai aku ditanyain banyak customerku. Klienku pada nanyain, Mas Bayu kok ini baru, kan targetnya waktu itu 50 vendor akun Instagram ya. Mas Bayu kenapa ini baru 30 segala macam. Anjing, aku kan harus ngejar kayak gitu.
ini kenapa Mas Gepi kok belum posting sih? Aku kan ngecekin semua Mas. Mau nggak mau kan aku ngecekin semua, anjing. Ih. Tapi emang balik lagi, akunya yang salah. Kenapa aku kok nggak nanyain satu persatu dulu? Gitu. Berkenan apa enggak? Ini mau dijawab gak nih? Oh boleh. Dijawab. Biar aku tahu kan. Jadi gini, sebenarnya saya tidak mempedulikan waktu itu loh ya, tidak terlalu mempedulikan mau mengupload apapun. Tapi waktu itu kita masih punya kecretan gawean tuh. Lagi konsepan di salah satu hotel itu ya? Oh kayaknya, Iya. kayaknya. Enggak, kerjaan Mas, kerjaan. Kalau yang di salah satu hotel itu kan pas hari H simulasi. Pas hari H simulasi. Oh iya. Ini kan setelahnya ya kalau nggak salah. Sebelumnya. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Nah, itu masih ada kerjaan kalau nggak salah. Dan aku masih upload tuh. Sampai Ya akhirnya. kamu memang upload. Aku upload. Sampai akhirnya ada seseorang yang sampai di kupingku ngomong bahwa ngupload gawean kok iso nulungi kancane ra iso. Anjing, siapa yang bilang gitu? Ya adalah. Oke. Itulah. Terus aduh, sing makane aku gawean kuwi. Ya, benar. Saya merasa kayak gitu. Satu itu. Yang kedua, ternyata informasi dari Forkopam ke asosiasi tidak dilanjutkan ke anggota dengan baik. Oh iya memang. Nah gitu. Jadi kayak aku tuh kayak tiba-tiba masuk ke grup terus dikasih blong. Iki kon ngopo iki? Kon nge-share. Oh iya, aku suruh nge-share. Oke lah, share. Kamu nge-share. Terus setelah itu kan mundur tuh tuh. Iya. Tanggal ini mundur lagi. Sebenarnya kalau ketika aku tanya ke grup itu, aku bertanya ketika kok harusnya 10 hari, kok jadi 12 hari, kok jadi 15 hari gitu tuh. Mbok tolong kalau ada informasi atau gimana kita dikasih tahu gitu kan. Terus tiba-tiba Riza keluar tuh dari grup. Aduh, tadi masalah ki aku. Maksudnya aku tuh cuma butuh informasi waktu itu. Karena dari asosiasi ke anggota itu tidak terinformasi dengan baik. Gitu. Terus akhirnya Mbak Dora kan telepon aku tuh. Nah, lah tenan toh dadi masalah toh. Wong aku tanyanya di grup fotografer. Yang klarifikasi kok Mbak Dora kan gak nyambung. Iya. Iya, karena itu sampai ke aku juga, Mas. Iya, aku tahu. Jadi begitu Mbak Dora telepon, aku wah, jadi masalah meneh ki wong. Tapi sebenarnya ada yang lebih kejam, Mas. Kenapa? Dia bilang gini, ini anjir banget nih orangnya kalau nonton ya. Ini tak balas waktu itu, waktu apa GR itu tak balas. Langsung tak unek gini. Nanti kowe pasang iklan gorene duitmu. Aku sampai bilang kayak gitu. Karena gini, dia bilang gini. Aku nek bayar wae piye to? Nek rasa posting. Anjing. Ini tuh masalah apa kehidupan orang banyak loh pada saat itu. Karena kita harus punya sampel untuk weddingan yang aman kan pada saat itu. Ini tuh untuk kehidupan banyak orang. Yang masih panjang. Vendor itu mungkin ada sekitaran 80-an vendor Magelang ya waktu itu. Aku nggak ingat. Mungkin bisa dikoreksi sama Mbak Dora. Tapi kan yang hidup di aku aja, freelanceku aja ada 60 orang freelanceku. Gitu kan. Mereka kan juga butuh kehidupan. Betul. Yang menggantungkan hidupnya dari aku gitu loh. Itu baru aku. Belum yang lainnya, belum dekorasi. Dekorasi kan banyak banget, Mas. Iya, banyak banget tuh. Itu kok sampai dia berkenan mulutnya ngomong kayak gitu anjing. Sumpah itu anjing Tapi banget. kan itu waktu itu kan semua orang pusing, Mas. Iya, gitu. Jadi aku akhirnya cuma menolak, ya udahlah gitu. Oh alah. Dan experience-nya alhamdulillahnya banyak. Banyak ya. Semoga ini pesan dari aku aja, semoga yang tadi dibahas kita ya Mas, jangan sampai ada yang baper karena itu emang dunia perwedingan emang realnya kayak gitu coy. Tagline-nya podcast Talk dari awal adalah kalau kamu baperan gak usah nonton dari awal. Memang. Udah sekalian aja gak usah nonton lah, intinya gitu. Karena nggak ada yang baik-baik. Nggak ada sesuatu yang kita tutup-tutupin di sini. Jadi kalau aku sih pengennya di setiap bintang tamu yang datang, bintang tamu. Tiap kali tamu yang datang lah ngomong apa adanya, karena kita bakal kulik semuanya. Karena aku yakin, saya yakin, sangat-sangat yakin dari obrolan kayak gini, ketika ada teman-teman yang merasa kayak, oh ternyata gitu tuh salah toh. Ternyata gitu tuh harus diperbaiki, itu akan jadi progres yang baik buat beliau juga, buat dia di sana juga. Apalagi soal V tadi ya. Maaf ya. Berarti pertanyaanku tepat ya. Iya, jadi kayak aku tuh capek guys, serius. Aku tuh bikin konten tuh ngeluarin dana yang nggak kecil. Kalau lu
Padahal kliennya udah ngeceng. Orang Mbak Puri ngeceng Mbak Puri, tiba-tiba Mbak Puri kudu. Kita tuh ngobrol loh sama klien. Tapi Kak Bayu nggak bakal bikin Bayu wedding organizer kan? Oh, enggak. Enggak ya? Ngapain? Enggak. Loh siapa tahu dari sini terus jadi tiba-tiba keluar Bayu BU gitu. Enggak, aku tuh maunya kalau aku tuh dari dulu ya Mas Gap, kalau ngerjain sesuatu tuh fokus. Kayak misalkan udah di siaran ya udah ngapain aku ngambil lain-lainnya. Paling siaran bisanya nge-MC kan kayak gitu. Terus masih satu line lah ya ngomong ya gitu masih ya. Kak Bay. Iya. Udah 2 jam. Kenapa Bobo? Iki 3 part ya? 3 part ya? Serius? Terima kasih sudah datang. Siap. Terima kasih buat kebocorannya. Oke. Semoga nggak baper lo ya. Kalau baper nanti nggak usah nonton aja. Iya. Kalau baper mah. Karena ini adalah bagiku ini adalah wadah untuk mencurahkan hati. Alhamdulillah, Magelang punya wadah. Iya, freelancer harus nih karena dari sini kan jadi ada sesuatu yang baru yang harus kita kulik lagi gitu. Oh, so ngomong kayak Viku loh anjir. Ya Allah. Sumpah. Soetan. Iya, karena freelance itu dunia yang abu-abu, abu-abu freelance tuh, abu-abu banget. Maksudnya tuh kita mau nilai skill juga nggak bisa, ngomongin jam terbang juga nggak bisa. Dunia abu-abu, tapi kita butuh banget. Nah itu kayaknya suatu hari kita harus ngebahas tentang. Kalau freelance photographer udah. Oh iya. Freelance photographer udah. Makeup sampai ada yang gini dulu tuh aku pernah dengar omongan gini, aku mending freelance daripada aku tutulan dewi. Kenteri. Iya. Sekarang kalau iso Mas ngono kuwi ngopo? Kalau di dunia foto, aku mendukung. Kenapa? Karena vendornya udah banyak banget, Mas. Dan sorry to say, semuanya sama. Presetan. Apa yang mau dipilih? Oh iya. Fotografer senior Surabaya bilang dia diundang di kota mana aku lupa, di daerah Pantura. Sebelum dia dikasih panggung lah di situ. Sebelum dia ke sana dia riset tuh di sepanjang itu tuh vendornya foto-fotonya seperti apa segala macam. Pas hari H dia nggak bisa ngasih masukan apa-apa karena diferensiasinya nggak ada. Semua fotomu tuh sama. Satu-satunya diferensiasi adalah harga. Selesai. Ya. Yes, ngomong, ya itu makanya untungnya kalau di Mua Hunter itu kita harganya akan disetarakan. Nah makanya kan kita punya standar. Tadi kan harga. saya nanya kalau disetarakan, oke. Misalnya kita bisa menyetarakan. Pertanyaannya, anggotanya tertib nggak? Iya itu. Jawabannya Kak Boy kan, ya kalau nggak mau tertib ya berarti rugi buat dia sendiri. Gitu. Ya wes bener sih. Wes Mas rampung. Oke, sampai jumpa lagi. Saya Irawan Gepi Krisya, ciao.